Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dari kelas 11 akuntansi, dan saya ingin bertanya kepada Bapak Hafid selaku guru pendidikan agama Islam di SMK Karyawates. Oke Pak Hafid, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kepedulian sosial dan mengapa hal tersebut penting dalam kehidupan bermasyarakat? Peduli sosial tadi ya, pertanyaan pertama. Jadi memang sikap peduli itu sangatlah penting, terutama dalam kita sosial ya. Jadi sosial bermasyarakat dengan lingkungan dan sebagainya itu sangatlah penting. Jadi dengan kata lain apa? Bahwa di situ kita punya rasa tanggung jawab untuk apa? Untuk ikut serta menjaga lingkungan tersebut supaya apa? Bisa menjadi lingkungan yang kondusif. Misalkan gini, kita peduli sosial pada kebersihan. Nah, contohlah di suatu kelas ya. Jadi misalkan di sekolah ini ya, itu kan pasti di setiap kelas juga sudah disediakan tempat sampah atau tong sampah. Dan saya kira ukuran tong tersebut juga lumayan besar. Maka sudah menjadi kewajiban kita ya sebagai warga sekolah untuk senantiasa ikut peduli ya, peduli terhadap lingkungan sekitar, lingkungan sekolah dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Supaya kita menjaga, misalkan tadi contoh tong sampah. Jadi sudah seharusnya bahkan kewajiban kita membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi jangan sampai ya mohon maaf, malas buang sampah di situ, di sini aja, mending mungkin di Seloroan, di Laci, itu di mana, enggak boleh. Meskipun sudah ada tukang kebersihan, sudah ada piketnya, loh enggak gitu ya. Itu bukan berarti kita meremehkan orang lain, tidak, tapi bagaimana supaya kita menjaga, kita menghargai, menghormati orang lain. Jadi meskipun sudah ada penjaga petugas kebersihan dan juga sudah ada piketnya yang bersihkan kelas, kita tetap menjaga kebersihan kelas supaya apa? Supaya kelas tetap kondusif, terlihat rapi dan nyaman untuk belajar, gitu kan? Iya, jadi mohon maaf, jangan sampai ketika ya misalkan contoh nih, Bapak Ibu guru mau ke kelas gitu. Jam pertama mau mengajar, kok si anak-anak ini baru datang piket. Ya harusnya walaupun piket ya berangkatnya agak pagi gitu. Ataupun mungkin pas sebelumnya nih, misalkan hari Jumat piket, bolehlah pas hari Kamis waktu pulang sekolah, nggak apa-apa. Oh iya ya jadwalnya Jumat pagi siapa? Udah, daripada berangkatnya pagi keburu-buru, mending Kamis sore aja pulang sekolah langsung kita bersihkan kelasnya, kita bersihkan dengan sama-sama supaya terapi bagus, supaya besok Jumat pagi kita nggak capek-capek dan nggak buru-buru berangkat sekolah, nggak apa-apa. Itu saya rasa bagus ya. Jadi memang perlu kita tanamkan sikap disiplin itu, tanggung jawab kita sebagai bentuk peduli pada sosial. Karena apa? Bukannya kita saja ya yang dapat dampaknya, jadi semuanya juga dapat dampaknya. Kalau lingkungan baik, siapa yang untung? Ya sekolah. Lingkungannya baik, lingkungannya kondusif, nyaman, enak dilihat, dipandang juga sejuk. Nah, kita juga nyaman belajar ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan kedua Pak, apa saja indikator seseorang yang memiliki peduli sosial? Indikatornya ya, peduli sosial. Oke. Jadi kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya itu ada beberapa ya. Ini contohlah satu, ini ada sifat tolong menolong ya. Jadi memang peduli sosial itu kita juga memunculkan sikap saling tolong menolong. Itu juga pernah dijelaskan ya, bahkan dicantumkan dalam Quran surat Al-Asr ya. Masih ingat Mas Ihsan? Biasanya kita baca sebelum pulang sekolah ya tahu lah. Yang berbunyi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahu azim. Wal 'asr, apa artinya wal 'asr? Wal 'asr itu demi masa, demi waktu. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal. Tidak. Innal insana lafi khusrin. Jadi sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Khusr itu rugi, Mas. Maksudnya gimana? Dilanjutkan di surat di ayat ketiga. Jadi apa bunyinya? Bahwa di ayat ketiga tersebut berbunyi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
illal ladzina amanu, jadi kecuali orang yang beriman gitu ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati gitu ya. Orang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi ya, saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, termasuk di situ ya. Juga sikap ada tolong menolong. Juga tersebutkan di Islam itu juga ada istilahnya apa? Ta'awun ya. Ta'awun, kita saling tolong menolong dalam apa? Kebaikan ya. Misalkan nih waktu sampean ke masjid misalkan ya, kebetulan jaraknya agak jauh, lah ketemu deh sama tetangga sekitar, Pak badhe teng pundi, misale emang ketemu tetangga, anu badhe teng masjid, udah bareng saja nggak apa-apa, kita satu tujuan nggak apa-apa, kan saling tolong menolong dalam kebaikan, apalagi dalam amal soleh bagus, itu luar biasa. Ya. Jadi insya Allah dengan niat kita yang baik, niat kita tuluskan Allah, maka insya Allah Allah akan mencatat amal kita aman baik, dan insya Allah Allah akan membalas perbuatan baik kita. Amin insya Allah. Jadi seperti itu. Dan lain mungkin? Yang ketiga Pak, apa perbedaan antara simpati dan empati dalam konteks peduli sosial? Oke, perbedaan sikap empati dan simpati ya dalam sosial. Oke, jadi dalam makna tersebut memang ada kesamaan dan perbedaan. Oke, jadi memang kesamaannya dari dua kata tadi ya, dari empati dan simpati itu sama-sama peduli. Oke, jadi peduli itu kan adalah ada rasa untuk istilahnya ikut prihatin, ikut membantu dalam rangka meringankan beban orang lain. Intinya apa? Merasa kasihan gitu, merasa kasihan ingin membantu. Cuma dalam penekanannya, jadi kalau yang empati itu adalah selain dia mengucapkan kata-kata, juga ada tindakannya. Kalau di kurikulum Merdeka dulu pernah tahu diajarkan lah itu P5, ada aksi nyatanya. Lah itulah aksi nyata. Jadi maksudnya adalah seperti contoh ya, ketika berangkat sekolah nih, nggak sengaja ketemu temen, motornya ini mogok. Wah, jadi motornya mogok, kemudian kamu di belakangnya, kamu kenal berhenti. Seret, loh, kenapa Mas kok berhenti? Motor saya lagi macet kebetulan. Wah, terus gimana Mas? Pak, ini sudah mepet sekolah dah, gini aja wes, tak antar ke bengkel terdekat, nanti saya tak gonceng nanti gampang, nanti urusan belakangan. Oke ya, makasih, nggak apa-apa. Jadi kita niatkan tadi Bismillah ya, istilah kita dong, nanti tak setut dari belakang, nggak apa-apa. Kita antar ke bengkel terdekat, tolong Pak, nuwun, misalkan ini motor teman saya Pak, macet, tolong dibenerin, nanti tak kesini lagi, saya mau sekolah dulu, nggak apa-apa, boleh. Jadi kita Bismillah, kita niatkan tersebut membantu teman kita, terus kita gongsi teman kita, maka insya Allah ya, kita ikut peduli tersebut juga dicatat oleh Allah amal yang baik. Itu termasuk empati Mas. Jadi selain kata-kata juga ada tindakannya. Kemudian kalau simpati Mas, itu simpati yang sekedar merasa kasihan aja, jadi nggak ada tindakannya. Misalkan tadi contohnya sama, ketemu teman kamu misalnya kenal siapa si A, lihat papasan, kok ada motornya mogok, macet, ya udahlah, saya merasa prihatin, saya doakan aja lah, mudah-mudahan ada orang lain yang bersedia membantu menolongnya, soalnya saya juga saat telat karena saya juga kebetulan lagi piket OSIS misalkan gitu, ya nggak apa-apa, yang penting kan kita sama-sama peduli seperti itu. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir Pak. Iya. Mengapa kepedulian sosial itu sering disebut sebagai bentuk latihan kepemimpinan? Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Jadi memang kalau peduli sosial, ya itu memang termasuk salah satu ya dari indikator kepemimpinan. Oke, jadi memang itu saya pernah baca kisah Mas ya, dari kisah sahabat Nabi, termasuk salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Pernah dengar Mas? Lah, Khulafaur Rasyidin kan ada berapa? Ada 4 itu. Ada sahabat-sahabat itu, pertama Abu Bakar, Umar, siapa lagi, Utsman, dan juga Ali. Ya, ini kebetulan Mas yang nomor 2 ini ya, itu saya pernah baca kisahnya. Jadi beliau pada waktu itu Mas ya, jadi beliau itu sebagai pemimpin, sebagai khalifah ya, dalam bahasa Arab sana kan khalifah. Jadi khalifah Umar itu ketika patroli, katakanlah patroli. Jadi kalau zaman sekarang itu mungkin kata-katanya belusuan ya, itu mungkin familiar ya. Jadi memang kata-kata belusuan itu sebetulnya sudah dicontohkan zaman sahabat Nabi ya. Jadi memang sudah nggak asing sebetulnya ya. Cuma untuk sekarang kan lebih populer karena kan ada media. Jadi kita beruntung kita masih bisa mengenal dan mengetahui kisah sahabat tersebut. Oke. Jadi intinya Mas, waktu itu sahabat siapa namanya Umar gitu. Umar bin Khattab itu ketika patroli ya bersama salah satu pengawalnya melewati sebuah dusun-dusun. Nah,
Biasa kan namanya pemimpin itu kan kalau tanggung jawab, punya integritas, itu insya Allah kinerjanya luar biasa. Betul, saya akui hebat beliau itu betul. Ketika di sebuah perkampungan, ketika malam hari itu mas, malam hari mungkin sekitar jam 10 lah ya, itu beliau mendengar ada suara tangisan seorang anak kecil mas. Beliau tersentak hatinya, sini jalan ya, itu sebelah selatan itu rumahnya itu tadi, penduduknya tadi, warganya ya Ustaz. Itu kaget si beliau itu, si siapa? Beliau Umar, Khalifah itu kaget. Pengawal berhenti dulu. Ya, dialog sama pengawalnya. Ada apa ya Khalifah? Sebentar, kamu mendengar gak suara tangisan anak kecil? Dengerin. Oh iya, dengar. Coba kita periksa ada apa di sana. Saya nggak pengen ada apa-apa, ini wilayah saya, jadi saya bertanggung jawab. Betul. Luar biasa banget itu, kerennya ya, integritasnya beliau Umar itu ya. Terus betul, langsung dihampiri ke rumahnya, beliau ketuk pintu 3 kali, salam, kemudian assalamualaikum, kemudian dibukakan pintunya, keren ya, sama pemilik rumah. Kebetulan si ibu-ibu ternyata, oh iya ada apa saudara, kan nggak kenal waktu itu kan, memang belum ada foto ya, jadi nggak tahu misalkan ini seorang pemimpin atau rakyat biasa tuh nggak kenal zaman dulu, kalau bukan orang yang tertentu loh ya. Jadi tuh si ibu tadi mengira orang ini biasa, padahal yang bertamu itu adalah khalifah, pemimpin di wilayah tersebut. Itu nggak tahu, akhirnya si Umar sengaja menyembunyikan identitasnya. Kemudian beliau masuk tanya, mohon maaf ibu, kok saya tadi dari luar mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam, sebetulnya ada apa? Wah, saya lihat di sekitar sini ibu lagi memasak, saya kira ibu kok lama sekali juga mengaduk-aduk, kok kayaknya nggak matang-matang, itu masak apa? Sampai saya kesini lagi ya, tadi ada suara tangisan, kok setelah saya perhatikan kok nggak ada suara tangisannya, sampai tertiduran tadi. Ternyata si ibu itu sambil menangis ya, meneteskan air mata itu, kemudian beliau mengaku, sebetulnya gini saudara, itu saya itu nggak punya apa-apa, saya nggak punya bahan makanan pokok untuk dimakan ya. Waktu itu di sana itu kan gandum ya, makanan utama tuh gandum, jadi nggak punya bahan makanan untuk dimakan. Akhirnya apa, beliau tuh sengaja istilahnya kayak apa ya, ibaratnya memasak itu seakan-akan memang untuk menghibur anak tadi, supaya anak tadi bisa terhibur, nggak terlalu sedih, akhirnya sampai menangis, capek, akhirnya ketiduran. Padahal sebetulnya dimasak adalah apa? Adalah batu. Padahal batu itu kan nggak bisa dimasak, itu sebetulnya hanyalah apa ya, cara seorang ibu untuk menghibur anaknya supaya apa? Kelihatan ibunya memasak. Ibu itu sangat apa ya, sedih, kecewa, sambil curhat, bilang gini, wah saya kok sedih ya begini, ada apa ibu? Saya itu di wilayah sini ya, itu pemimpinnya namanya Umar, itu kok gimana ya, apa nggak peduli ya dengan keadaan rakyat di sini ya? Saya itu rakyat biasa, orang miskin ya, apa nggak diperhatikan ya sama pemerintah? Misalnya begitu. Padahal yang diajak umum itu adalah pemimpinnya, tapi seakan-akan nggak tahu, karena memang belum tahu lah. Akhirnya sambil curhat begitu, si Umar tadi akhirnya apa? Terinisiatif untuk memberi bantuan. Tapi sebelum itu pengawalnya sempat mau ngomong dijawil begini ininya, kamu diam aja. Nah, terus si Umar menenangkan ibu tadi, bilang begini, oh iya ibu, ya sebentar saya tak keluar dulu, sebetulnya saya ada sesuatu untuk ibu, tunggu dulu ya. Ya, terima kasih. Terus betul si Khalifah Umar tadi keluar gitu, sama pengawal tadi dijak keluar, kemudian di tengah jalan bercerita, pengawal, udah kamu diam aja, kamu nggak usah cawe-cawe, nggak usah ikut campur, ini urusan saya. Loh, mau kemana ya Khalifah? Saya mau ke Baitul Mal. Zaman itu di sana kan ada kas negara ya, namanya itu Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu sebuah lembaga ya yang mengatur keuangan. Memang uang itu khusus untuk apa? Untuk istilahnya membantu fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, orang yang nggak mampu, itu memang seperti itu. Diambilkan dari kas negara itu. Jadi betul. Mau mengambil apa ya Khalifah? Tanya si pengawal tadi. Gini pengawal, saya mau mengambil sekarung gandum, mau saya pikul, saya bawa ke rumah ibu tadi yang masak tadi, sampai nangis ketiduran tadi. Loh, kaget si pengawal. Loh, ya Khalifah, kok anda repot-repot begitu? Udah saya aja, saya kan pengawal anda, jadi saya aja lah. Jenengan ya, jangan nggak usah repot-repot, saya aja. Kenapa kok repot-repot jenengan? Cuma tegas bilang gini, pengawal, kamu apa-apa nih? Kamu mau menanggung dosa saya di akhirat? Terus begitu kan? Wah, kan semua, oh iya. Ini tugas tanggung jawab saya loh. Kamu jangan main-main loh gitu. Begitu kan si pengawal tadi sama si Umar. Saya seorang pemimpin di wilayah sini,
Jadi saya bertanggung jawab apapun terjadi di daerah sini, maka saya akan berusaha untuk mensejahterakan rakyat saya. Jadi seperti itu, akhirnya apa? Oke siap, ya Khalifah. Akhirnya betul, setelah dari istana, dari Baitul Mal tadi ya, mengambil sekarung gandum, terus akhirnya kembali ke situ, terus akhirnya apa? Dikasihkan ke ibu. Ya, terus akhirnya apa? Duduk-duduk lagi. Assalamualaikum Bu. Oh iya, Waalaikumsalam. Terus dibukakan. Ini Bu, ini ada sekarung gandum dari kami, sama kami. Ini tahu diterima, ya terima kasih. Oh ya kalau boleh tahu, Anda siapa kok peduli sama saya gitu. Sebetulnya saya adalah Umar bin Khattab. Oh, seketika apa Ibu tadi agak menangis, kaget tuh. Kok Anda kok baik sekali. Tadi saya mohon maaf loh, saya nggak sengaja mengatakan yang nggak baik, karena saya nggak tahu Anda adalah khalifah. Udah nggak apa-apa, Ibu nggak salah. Saya memang mengakui saya salah. Saya memang belum bisa istilahnya menjadi pemimpin yang baik, tapi saya akan tetap berusaha bagaimana saya mengemban amanah. Saya nggak ingin rakyat saya menderita, jadi saya pengen rakyat itu kenyang duluan, saya kenyang belakangan ya. Dan kalau lapar, saya pengen lapar ya duluan dan rakyat lapar belakangan. Jadi saya kira seperti itu. Semoga Ibu bisa lebih baik lagi dan lebih sejahtera lagi hidupnya. Jadi akhirnya apa? Terima kasih, dan dari kisah tersebut kita bisa menilai bahwa memang sikap Umar sangatlah bagus untuk kita contoh untuk kehidupan berikutnya, biar lebih sejahtera rakyatnya, seperti itu. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Terima kasih, sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.